Untuk menjadi inovator tuh syaratnya apa sih, Pak Indra? Pertama adalah terobsesi dengan pelanggan. Bisa jadi customer kita tuh atasan kita, rekan kerja kita, anak buah kita, gitu loh ya. Maksudnya terobsesi itu begini tuh. Kita tuh mau capek dari pagi sampai sore sampai malam itu kan agent of the day kan untuk customers gitu. Dan kita tahu customers kita tuh ketika dia mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupannya dia. Di situ letak peran kita. Betul. Ya kan, alasannya mereka kemudian berhubungan dengan kita kan untuk itu kan, untuk jadi teman, jadi sahabat, jadi penolong, jadi ya kan. Iya. Dan obsesi itu ngebuat akhirnya sebagai life adalah gimana caranya kita benar-benar bisa jadi teman terbaik, sahabat terbaik, solusi penolong pada saat-saat yang memang mereka membutuhkan. Dan kalau sampai namanya teman, misalnya ya, gue siap bantu, tapi lo datang dulu ke tempat gue ya 2 jam bolak-balik gitu. Tapi lo tuh siapin ini ya. Kalau diribetin itu temennya gimana ya? Terobsesi dengan pelanggan sehingga selalu mencari cara. Ya, gue bisa buat apa lagi untuk customers gue? Gitu. Apa nih yang pain pointnya customers gue ya? Mungkin gue nggak ngelihat saat ini gitu ya. Nah, itu tuh syarat nomor 1. Dan ini bisa diberlakukan untuk semua jenis industri, semua jenis pekerjaan. Jadi customer kita siapa? Gitu. Jadi fokusnya bukan cuma gue dapat apa nih, gue dapat apa, enggak. Gue pengen jadi bagian dari solusinya dia. Itu nomor 1. Yang kedua adalah curiosity ya. Rasa penasaran. Betul. Kenapa kita harus pakai maker checker approval? Gitu. Tadi kan ya, kalau misalnya ada teknologi yang bisa mengautomate itu semuanya, membypass itu, malah lebih secure karena manusia itu seringkali kalau dalam cyber security, Pak, ya risiko terbesar dari cyber breach itu bukan di teknologi, Pak, tapi dari manusianya. Manusianya. Betul. Sehingga manusia itu bisa kemudian dikaryakan untuk hal-hal yang lebih value added, lebih tinggi, ya, membuka peluang karir juga. Nah, itu curiosity. Jadi ini gue apain lagi ya, apa yang lagi gue bisa lakukan ya gitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, kenakalan nakal berpikir itu karena nyeleneh, Pak. Betul. Kalau misalnya nggak nakal tuh kan gini, ya monggo, oke, oh SOP-nya begini. Iya aja gitu. Biasanya gini BAU-nya, oke iya siap gitu kan. Itu kan yang patuh ya, nggak salah juga sih. Tapi kalau mau jadi inovasi itu udah ada nakal sedikit berpikirnya. Apa iya? Gitu. Kadang-kadang tuh nyebelin, Pak, kalau punya rekan kerja inovator gitu. Lu dipertanyakan sih. Bener, capek ya semua dari semua. Kalau nggak ada yang mikir rada-rada nakal begini, Gak ada inovasi. Nggak akan ada BIPOS. Ya. Iya kan? Betul. Nggak akan ada semua inovasi yang dilakukan oleh Denny Life itu pasti karena di baliknya itu ada anak-anak yang berpikir. Tapi lakunya nggak nakal ya, berpikir aja. Bikinnya aja, jangan kelakuannya.